Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Ji di VM Channel. Kali ini Dr. Ji, wah ini keren banget sih ini. Kita lagi ada di tempatnya Mas Tom Exopet. Nah kita coba kenalan langsung nih. Mas, nama lengkapnya siapa sih Mas? Saya Tommy Yudhistira. Tommy Yudhistira. Iya. Mas kok bisa sih sukanya reptil itu loh? Padahal kan orang-orang itu sukanya yang lucu-lucu, yang berbulu, kucing, anjing gitu. Ini kenapa kok malah expertnya malah sukanya itu di reptil? Kalau saya sendiri sih basicnya soalnya nggak terlalu suka yang mainstream gitu. Jadi cari yang yang kira-kira yang unik, terus belum banyak orang yang punya tapi peluangnya itu masih ada gitu. Kayak misalnya kan reptil itu paling sering itu dikonotasikan sama yang hal-hal yang negatif ya, jadi berbahaya, nggak bisa dipegang, pokoknya itu kayak gitu-gitu. Pingin mematahkan yang kayak gitu-gitu tuh. Soalnya semua yang di sini reptilnya semuanya saya jamin jinak dan aman, bisa dihandle kayak gitu. Tuh. Sudah dijamin jinak dan aman dihandle. Kalau kalian ambilnya petnya dari sini udah pasti nggak akan gigit ya. Iya, jamin. Udah dilatih ini sama pelatih yang handal. Kira-kira dulu ini tuh sudah mulai suka reptil tuh dari tahun berapa sih kalau mau tahu? Kalau awalnya tuh sekitar tahun 2015-an itu sudah mulai suka ya. Tapi kalau mulai pelihara bener-bener nyobain itu 2018. Oh, 2015 ke 2020. 10 itu tahun. Belajar dulu, maksudnya kan nggak berani langsung terjun kalau sebelum punya ilmunya semuanya itu. Jadi pelan-pelan baru ada momen gitu. Otomatis setelah nikah ya, jadi sudah kan kalau dari keluarga sendiri kan pasti ngelarang kalau semua yang berarti ini sempat ada larangan dari keluarga. Pasti dari awal kan, soalnya emang megang ular aja udah itu nanti kalau kegigit kayak berbisa, kayak beracun kayak gimana itu. Jadi semua orang itu pasti nakut. Jadi cuman awal-awal cuman melihara kayak kura-kura, terus ikan yang kayak gitu-gitu. Tapi gitu. Sudah kepengennya tuh udah lama. Bentar ini penasaran juga ini ya. Tadi kan emang ada larangan ya. Kalau aku sendiri mau piara ini terus dilarang keluarga. Gimana sih tipsnya biar aku mau piara nih tapi keluarga aku juga mau nerima nih? Gimana ceritanya? Gimana tipsnya nih kalau bisa meluluhkan hati keluarganya jadi bisa dibolehin? Pasti pertama edukasi dulu ya, jadi ngasih tahu ini benar-benar jinak, terus ngasih tahu kayak misalnya infonya, misalnya ada videonya kalau pas pegang itu benar-benar aman, terus ketemu orang yang udah pernah punya itu nggak ada masalah kayak gitu. Itu dijelasin dulu pelan-pelan. Tapi awal sih pasti nekat ngambil dulu. Nanti kan nekat dulu. Nekat ambil, tapi kan kita udah punya basicnya dulu lah ya. Jadi nggak asal ini ular pokoknya bagus ambil gitu. Jadi kita tahu dulu ini jinak apa enggak, berbisa apa enggak kayak gitu. Oh gitu. Ini kira-kira berapa lama tuh tadi Mas buat meyakinkan keluarga biar bisa ini aman kok gini? Agak lama sih. Agak lama. Itu tergantung dari otomatis yang pertama habis awal keluarga ya, terus yang kedua kan saya sudah nikah, jadi yakinkan istri juga kan kalau emang nggak apa-apa. Apalagi nanti kalau pas punya anaknya ini nanti kira-kira bahaya apa enggak kayak gitu sih. Benar tuh. Kenapa istrinya mau itu ya? Maksudnya bisa kok. Tapi lama-lama suka juga sih istrinya malah. Wah ini kayaknya perlu nih kita bikin sesi sendiri buat nanyain ya. Kok bisa habis nggak suka jadi suka ya? Gimana itu coba ya? Sering interaksi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi, gitu. Kuncinya tuh sering interaksi. Sekarang nih kalau udah 10 tahun ya berarti udah tahu enak sama nggak enaknya piara reptil. Kalau enaknya apa? Enaknya itu yang pasti unik satu. Unik jarang ada yang punya ya. Jadi orang pasti pertama lihat kita bawa itu langsung excited gitu. Berasa pengen megang, ini beneran nggak apa-apa kayak gitu. Jadi selalu bawa kemana pet itu pusat perhatian. Itu pasti. Contohnya kalau kita ke CFD pasti kita bawa iguana tuh langsung orang berkerumun ya, berusaha pengen tahu kayak gitu itu. Satu sih kayak gitu itu. Terus yang kedua sebenarnya simple perawatannya. Simple ya? Iya, simple.
Dan Simpelnya itu kayak gimana? simpelnya kayak misalnya contohnya kayak ular ya, ular Ya. sendiri ya. Itu dari segi ngasih makannya aja antara 3 minggu sekali bisa sampai 1 bulan sekali. Kayak gitu tuh. Lebih simpel. Bersihin kandangannya juga cuman beda berasa selisih berapa hari setelah makan. Habis itu udah nggak ada perawatan lagi, cuman taruh kandang gitu. Untuk kalian nih yang mau piara-piara anti ribet, Simple ya. itu emang benernya itu reptil. Iya. Kalau kucing mah harus setiap hari kasih Ya, makan ya. kayak gitu itu agak ribet kan. Itu tadi sukanya. Ada lagi nggak sukanya? Kalau di banyak sih, soalnya emang terus variasi jenisnya juga kan. Kalau kucing kan ya cuman beda warna apa. Kalau reptil spesiesnya kan banyak Banyak banget. Iya. Jadi habis misalnya iguana, nanti ke bearded dragon, bisa ke kayak ular-ularan, itu pun jenisnya ragam banyak banget. Jadi seru sih gitu. Emang nggak salah kalau ngomongnya sama pecinta reptil itu emang nggak Iya. salah. Jadi kayak gitu. Itu tadi udah suka-sukanya. Sekarang dukanya apa? Dukanya paling ya kalau pas awal dapat misalnya kayak karakternya yang nggak bagus gitu. Oh. Jadi kalau udah dijinakin kayak gimana, tapi tetap kadang agak gesit atau ya ada sih salah satu kayak misalnya nggak sengaja gigit terus Iya. kena cakar kayak gitu-gitu itu. Tapi ya ketutup sama senengnya sih, nggak kerasa. Itu ya. Udah namanya Iya. namanya apa ya? Hobi, Iya, passion. passion. Mau dibilang kayak mana? Udah Iya. positif semua Iya. ini, nggak ada Enak aja. negatifnya gitu. Kayak gitu. Itu tadi berarti negatifnya pasti nggak ada lah Mas ya. Ya kan kayak kalau kita main api pasti kebakar, kalau kita main air pasti basah kayak gitu tuh. Kalau main hewan ya kegigit sih pasti ya, nggak mungkin nggak kayak gitu. Tapi tuh chance-nya kayak gitu itu kan kita, makanya aku bikin buka toko ini yang bener-bener safe itu, jadi biar aku aja yang kayak gitu, nanti orang yang beli ini tinggal enaknya aja gitu. Jadi yang udah terawat sudah aman gitu. Udah pasti ya Mas ya. Kalau di sini itu pasti udah diajarin, udah di training buat Iya. dekat ke manusia ya. Apalagi berarti. aku logoku sih, motoku itu child friendly, jadi buat Oh. anak-anak pun itu nggak masalah. Kira-kira kalau anak-anak itu umur berapa sih bisa dipasrahin buat piara reptil Mungkin kelas atau jenis lainnya? kelas 3, 4 SD gitu sih baru dia udah bener-bener nggak tahu. Oh kalau misalnya ini aku megang terlalu keras, kayak misalnya oh ini pegangnya caranya nggak kayak gini, jadi bisa dikasih tahu, itu udah mulai bisa. 3-4 SD itu ya. Kelas gituan sih. Kalau di sini ada piaraan apa aja di Masnya? Kalau di sini yang kalau selain reptil ya saya ada sugar glider ini. Sugar glider. Ya, sugar glider. Kalau yang lain ya kebanyakan reptil. Kebanyakan Hampir reptil 70% reptil kayak gitu. Oh. Emang spesialisnya di situ. Gitu. Terus habis gitu kalau semuanya apa? Ini kan ada reptil sama sugar glider. Paling susah itu piara yang mana? Susah itu relatif sih ya. Jadi kayak kalau misalnya kita emang pertama awal mau pelihara itu kan kita udah nyari referensi dulu. Kira-kira kesibukan kita kayak gimana. Oh kita bisa luangnya waktunya malam, saranin ke sugar glider. Soalnya dia kan nocturnal, jadi dia aktifnya malam. Tuh. Jadi pagi sama siang kita tinggal kerja, kita tinggal aktivitas nggak masalah. Dia kan tidur. Oh, gitu. Nanti begitu kita santai, kita mau main pakai sugar glider, dia pas aktif. Jadi bisa diajak main. Nah tuh ya, tuh kayaknya penting banget tuh Iya. buat kalian tahu dulu spesies apa yang cocok dengan aktivitas kalian. Jadi kalau semuanya kalian itu banyak pekerjaan di siang, pilihnya sugar glider. Tapi kalau reptil itu siang. reptil siang, nah gitu. Jadi kalau misalnya waktu pagi atau siang sering ada waktu kosong main reptil sih nggak masalah. Soalnya malam dia tidur sama kayak kita reptilnya. Kayak gitu. Seru sekali Iya. itu. Habis ini Dokter Jin tunjukin yang ada di sini tuh apa aja, dari motifnya semuanya kayaknya warna-warni gitu ya Mas ya. Iya banyak. Oke, gitu aja. Untuk kalian yang mau tanya-tanya atau kalian mau berkunjung langsung ke sini ke Tom's Exopet, kalian bisa langsung mengunjungi kemana Mas alamatnya? Ke Permata Safira D3. Permata Safira D3. Ada di Instagram ya? Ada Instagram, ada Tokopedia, di Google Map juga ada. Tuh, lengkap. Lengkap.
Kira-kira bisa kirim sampai mana aja sih Mas kalau reptil tuh? Apa nggak takut stres di jalan atau apa? Kalau reptil sih bisa seluruh Indonesia ya, soalnya emang simpel dia, terus dia kuat di jalan. Dia bahkan kan ada beberapa itu yang bisa makannya sampai mingguan ya, berapa minggu sekali. Jadi kalau untuk di packing perjalanan panjang itu mereka nggak masalah. Aman ya. Tapi kalau khusus yang Sugar sugar glider glider. itu cuma Jawa Bali aja, itu via kereta atau tiki. Oh tuh bisa dicatat. Kalau reptil bisa ke seluruh Indonesia. Kalau sugar glider Jawa Bali. Ya. Kayaknya seru nih. Iya. Terus pasti ada garansinya nih kalau mau kirim dari luar. Mesti mau ya, ada pasti. garansinya nggak? Pasti ada garansi DOA, jadi dead on arrival. Jadi nanti kalau pas unboxing itu harus video lengkap, uncut ya. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa kita langsung ganti baru, kita kirim lagi. Sudah ada garansinya, Iya. sudah langsung mentornya pasti expert dan Ya. Gina. Udah terlatih. Terus habis itu children safe. Iya. Jadi aman buat anak-anak. Jadi udah kurang apa lagi kalian kalau nggak mau cari ke sini kayak Kalau top mau beli expert. di sini juga free konsultasi seumur hidup. Free konsultasi seumur hidup, bayangin Mau tanya loh. kapan aja, jam Seumur berapa hidup. aja tak jawabin pasti. 24 jam. Iya. Mas gak tidur apa? Nggak tidur. 24 jam. Ya gitu. Oke, gitu aja ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dadah.